Law of attraction adalah kemampuan dan kekuatan yang membawa seseorang ke kehidupan yang selama ini dibayangkan dalam pikiran mereka. Singkatnya, saat seseorang membayangkan sesuatu yang diidam-idamkan dan ia terus berfantasi tentang rasa mendapatkan hal tersebut, maka suatu saat impian tersebut dapat terwujud. Hal ini adalah contoh bagaimana teori law of attraction itu bekerja. Supaya konsep tersebut tak hanya sebatas teori, tentunya diperlukan cara-cara yang harus dilakukan. Berikut dalam video atau podcast ini, aku akan membahas 7 cara menerapkan law of attraction agar mimpimu menjadi nyata. Jadi, tonton sampai habis ya. Banyak public figure, banyak juga orang-orang yang sudah sukses. Contohnya tampil di sosial media, punya banyak followers atau punya banyak pengikut. Mereka juga menerapkan yang namanya konsep dari law of attraction. Nah, apa saja sih konsep-konsepnya itu atau teori-teori yang dapat mengembangkan diri kita untuk mewujudkan impian yang kita idam-idamkan tadi? Yang pertama, fokus memikirkan hal positif. Menggunakan kata-kata negatif secara tidak langsung akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup kamu. Daripada mengatakan jika kamu tidak ingin menjadi miskin, lebih baik diganti dengan kalimat bahwa kamu ingin kaya. Ini juga akan lebih baik jika kamu mengatakan ingin hidup bahagia ketimbang berpikiran bahwa hidupmu sangat sulit. Pada dasarnya, konsep law of attraction adalah menarik hal-hal positif dan menghalau hal-hal negatif di dalam otakmu. Semua ini dapat dilakukan dan dikontrol oleh otakmu sendiri. Mungkin ini akan terasa sulit karena selayaknya manusia pasti terkadang memiliki pemikiran negatif. Namun, jangan biarkan pikiran negatif tersebut tinggal berlama-lama dan segera alihkan ke hal yang lain, contohnya pikiran positif. Yang kedua, bersikap seolah-olah mimpimu sudah tercapai atau berpura-pura sehingga kamu berhasil mencapainya. Itu merupakan narasi yang tepat untuk menggambarkan keadaan saat ini. Bukan berarti kamu harus menjadi orang lain, melainkan menjadi diri sendiri dalam versi terbaik kamu. Jika kamu memiliki keinginan untuk menjadi seorang bos, bertindaklah layaknya pemimpin perusahaan yang besar. Misalnya dengan berpikir dari berbagai sudut pandang, menjadikan diri sendiri lebih disiplin, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Lambat laun, hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan terus dilakukan hingga kamu berhasil meraih apa yang kamu impikan. Step yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur dapat menjadi magnet yang akan menarik hal-hal baik di alam semesta. Kamu nggak harus menunggu sampai mendapatkan apa yang selama ini kamu impikan, tapi bersyukurlah atas apa yang saat ini yang sudah kamu miliki. Bersyukur itu nggak hanya membuatmu atau membantumu untuk menghargai apa yang dimiliki saat ini, tapi juga membuka hati dan tangan untuk memberi. Hal ini dipercaya dapat menarik lebih banyak kelimpahan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang patut untuk disyukuri, seperti kesehatan, makan yang cukup, oksigen yang gratis, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika kamu bangun tidur di pagi hari, itu sudah banyak rezeki yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Yang keempat, melakukan afirmasi setiap hari. Afirmasi adalah kata-kata atau pernyataan positif yang diucapkan untuk diri sendiri. Kata-kata positif ini akan tertanam dalam pikiran bawah sadar kita dan menantang kita untuk berbuat lebih baik lagi. Afirmasi positif juga baik untuk kondisi psikis seseorang. Afirmasi adalah metode yang tepat untuk meningkatkan diri tentang semua hal baik dan perjuangan yang berhasil dilewati. Hal ini juga akan menambah kepercayaan diri bahwa kamu mampu mencapai goals yang sedang kamu upayakan. Yang kelima, siap melakukan aksi. Hukum law of attraction hanya akan bekerja jika kamu mengambil tindakan yang akan membawamu lebih dekat dengan tujuan yang ingin kamu capai. Pencapaian besar adalah hasil akumulasi dari keputusan-keputusan kecil
yang setiap hari kamu buat. Lakukan tindakan yang sejalan dengan tujuanmu. Keputusanmu memilih air putih daripada soda pun akan membawamu lebih dekat dengan impian tersebut. Tidak ada hal besar yang terjadi secara tiba-tiba. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Jadi lakukanlah tindakan yang baik dari sekarang. Oke? Nah, yang keenam, buat vision board. Membuat vision board atau papan visi adalah salah satu cara yang paling direkomendasikan untuk membuat law of attraction bekerja untuk kita. Papan visi dapat membentuk fisik dengan menuliskannya pada kertas dan dipajang di dinding kamar atau dengan menuliskannya di smartphone yang kamu miliki. Tak hanya tulisan, vision board juga dapat berupa gambar yang menjelaskan tentang impianmu tadi. Misalnya dengan memajang foto seseorang model yang memiliki badan ideal atau dengan memajang gambar negara yang ingin kamu kunjungi. Vision board akan membantumu untuk memvisualisasikan sebuah impian. Semakin kamu melihatnya, maka tekad dan usaha yang kamu lakukan akan semakin keras dan meningkatkan fokus untuk mencapainya. Itu juga akan menjadi pengingat saat kamu mulai kehilangan semangat di tengah jalan. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, percaya bahwa kamu dapat mewujudkannya. Percaya diri adalah suatu bentuk kepercayaan dan kehormatan tertinggi yang kamu berikan kepada diri sendiri. Saat diberi kepercayaan oleh orang lain, kamu akan sekuat tenaga menjaga kepercayaan itu dan berusaha untuk tidak mengecewakannya. Begitupun saat diberi kepercayaan oleh diri sendiri, kamu akan memiliki energi yang lebih besar untuk berjuang. Jadi, jangan pernah meragukan kemampuanmu. Kamu lebih hebat dari apa yang orang lain pikirkan. Itu sangat fleksibel sih. Kita percaya pada diri sendiri daripada orang mempercayai kita, sehingga kita membuat keputusan yang lebih besar untuk mencapai goals yang kita miliki. Nah, itu adalah 7 step atau 7 komposisi dari law of attraction yang membuat impianmu bisa tercapai. Aku harap kamu yang udah praktek dan menjalani law of attraction dalam kehidupanmu, jangan putus asa, sebentar lagi kamu akan melihat dampak positif yang kamu lakukan saat ini. Bagi kamu yang belum praktek sekarang untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Thank you banget yang udah stay di video atau podcast kali ini. Kalau ini bermanfaat, kamu boleh share sebanyak-banyaknya agar informasi ini lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Thank you.